Gajah Mada dan dosen tetap Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Memperoleh gelar S1 Ekonomi Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, S2 di bidang Sistem Informasi dan gelar PhD di bidang Sistem Informasi Akuntansi di UK Business School of Australia. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami persilahkan Bapak Saiful Ali untuk memimpin jalannya diskusi. Oke, baik, terima kasih kepada panitia untuk waktunya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih setelah terus stay ya di acara kita di sesi terakhir di panel session yang kedua. Pada panel sesi yang kedua ini kita akan membahas, ya saya kira masih ada kaitannya dengan materi yang tadi di sesi yang barusan selesai ya, yaitu tentang teknologi dan digitalisasi untuk inovasi sektor bisnis. Telah hadir di acara ini ada 3 pembicara ya. Ada Bapak Triyono, beliau adalah Head of Digital Finance Innovation Group dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian nanti pembicara kedua ada Bapak Inyoman Sugiriyasa, Executive Vice President for Application Management and Operation PT BRI Terbuka. Dan yang ketiga nanti ada beliau Bapak Fitri Hadi. Beliau adalah Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko PT Bursa Efek Indonesia. Nah, beliau bertiga akan membahas tentang bagaimana dampak teknologi informasi ya, mempengaruhi proses bisnis yang terjadi di dalam industri. Dalam hal ini spesifik adalah industri keuangan ya, kemudian ada juga terkait dengan pasar modal. Kesempatan pertama kita akan berikan kepada Bapak Triyono untuk memberikan materinya. Untuk waktu kita akan berikan 20 menit Bapak untuk paparannya, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya Pak ya, sekitar 5 menit. Sebelum dimulai, izinkan saya membaca CV dari Bapak Triyono. Bapak Triyono Gani adalah Kepala Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan. Beliau juga merupakan dosen di Universitas Gunadarma dan Universitas Trisakti. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro serta Master of Business Administration dari University of Bristol. Baik, untuk paparannya kami persilakan Pak Triyono, 20 menit Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Saiful sebagai moderator. Kemudian Pak tadi yang dari BRI siapa ya? Belum kenal. Lalu sahabat saya Pak Fitri Hadi. Apa kabar Pak Fitri Hadi? Tambah seger aja Pak Fitri Hadi ini. Kabar baik Pak Triyono. Saya sebetulnya di grup inovasi keuangan digital ini apa namanya menggantikan Pak Fitri Hadi nih. Jadi saya juga nggak enak nih. Oke. Terima kasih karena waktunya cukup singkat dan salam dari Bali. Saya kebetulan sudah di Bali, jadi work from Bali ini. Jadi kita juga waktunya sangat sempit, tapi alhamdulillah masih bisa ngejar untuk acara IAI ini. Oke, bicara mengenai peran OJK dan inovasi keuangan digital, saya kira mungkin tadi sudah banyak dipaparkan ya bagaimana dinamika di pasar, dan kami ini hanya sekedar memfasilitasi begitu ya. Karena terus terang saja fungsi dari OJK ini adalah membuat infrastruktur secara regulasi begitu supaya perkembangan digitalisasi ini tidak terhambat. Digitalisasi ini memang sudah suatu hal yang tidak bisa kita hindari lagi. Tadi disebutkan bagaimana mengenai Islamic Finance, UMKM dan sebagainya. Saya kira sudah merambah kemana. Walaupun sedikit fakta bahwa digitalisasi di sektor syariah ini kayaknya kurang gitu ya. Jadi girohnya ini kurang. Ini yang saya sendiri juga
sangat galau begitu ya, gimana caranya supaya giroh ini tetap tinggi dan bisa kemudian memberikan manfaat yang terbaik lah bagi negara kita, tentu saja tidak hanya untuk umat Islam karena rahmatan lil alamin ya. Jadi untuk seluruh masyarakat. Baik, mungkin langsung ke tayangan slide pertama. Pertama memang kita tidak bisa menafikan lagi bahwa fakta Indonesia ini adalah sebuah market yang besar. Market yang besar dengan tingkat literasi yang masih rendah ya. Jadi saya waktu 2018 itu sempat 2019 maaf ya. Kadang-kadang gara-gara pandemi ini agak mundurnya agak susah nih mengingat gitu. 2019 itu kita membuat sebuah survei yang terkait dengan literasi keuangan digital. Jadi pemohon inklusi keuangan digital maaf. Ini agak sedikit dibedakan ya Bapak Ibu sekalian dengan literasi dan inklusi yang biasa begitu ya. Kenapa? Karena kebetulan OJK itu setiap 4 tahun sekali membuat survei literasi keuangan dan saya berkesempatan untuk memberikan kontribusi 10 pertanyaan terkait dengan keuangan digital. Jadi mudah-mudahan 2024 ya, boleh tambah 2023 nanti kita akan ada update. Tapi kita cobalah nanti ya, kita percepat. Terutama karena memang pandemi ini pasti mengubah banyak hal yang ada di masyarakat kita. Nah, kalau kita lihat angka sebetulnya ya, jadi kita memang bicaranya kalau kita angka 36%, angka 31% ini betul-betul menandakan bahwa adopsi dari digital keuangan digital ini masih rendah. Jadi ibaratnya kalau ada 100% pengguna keuangan gitu ya, hanya 30% lah kurang lebih yang menggunakan digital. Jadi 70% ini masih menggunakan yang konvensional. Padahal yang konvensional sendiri itu tidak 100% dari penduduk Indonesia gitu ya. Jadi artinya porsinya bisa dibayangkan sangat sedikit sebetulnya dibandingkan dengan potensi yang ada. Jadi ini tantangan yang besar yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu pekerjaan yang luar biasa berat bagi kami di OJK maupun masyarakat seluruhnya. Artinya kami juga tidak bisa bekerja sendiri. Kalau kita melihat di sini, apa saja yang biasa dilakukan aktivitasnya yang disebut sebagai transaksi keuangan digital itu, pertama pembayaran tagihan ya, mereka juga saya kira mungkin sudah biasa seperti kita ya. Jadi top up, tagihan listrik dan sebagainya begitu, atau mungkin pulsa dan sebagainya. Dan yang kedua adalah pinjaman online. Jadi ini yang kelihatannya masih menjadi primadona begitu ya, PPOB dengan pinjaman online. Nah, di tempatnya Pak Fitri Hadi yang investasi masih sekitar 4,3%. Jadi saya kira mungkin kecil ya. Ini PR besar ya Pak Fitri Hadi dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita coba bahu-membahu untuk meningkatkan ini supaya bisa lebih besar lagi pangsanya. Sekali lagi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Berikutnya. Nah, karena ini sudah di penghujung tahun, biasanya kita memang diminta untuk melihat prospek ya. Nah, kalau kita boleh sedikit ke depan gitu, kira-kira apa sih yang terjadi? Memang pandemi ini tidak bisa kita lepaskan sebagai sebuah big push gitu ya. Jadi enabler yang luar biasa yang bisa mengubah wajah sektor perbankan atau sektor keuangan kita, khususnya keuangan digital ya. Memang platform base ini sudah banyak sekali. Ini juga sebuah fenomena yang luar biasa karena hampir semua di platform base kan gitu ya. Sekarang ada P2P lending, kemudian yang lain-lain lagi ya. Saya kira mungkin hampir semua transaksi keuangan digital itu menggunakan platform base. Mulainya pasti dari e-commerce dan sebagainya. Kemudian produknya tidak hanya sekedar perdagangan umum biasa, tapi kemudian merambah ke sektor keuangan. Disitulah kemudian menjadi ranahnya OJK untuk melakukan pengawasan. Lalu big tech dengan fintech ini juga tidak bisa kita nafikan ya. Kita tahu bahwa ada merger antara Gojek dengan Tokopedia, nanti juga ada beberapa merger yang lain. Saya kira mungkin mengantri masuk ke pasar modal ya. Nanti mungkin saya nggak tahu Pak Fitri Hadi bisa sharing apa yang akan dilakukan dengan startup yang baru masuk dan yang besar-besar ini gitu. Siapa tahu nanti mereka juga ada kesempatan untuk
menjual sahamnya di bursa sehingga mereka bisa terbang lebih tinggi lagi. Oke. Kemudian ada satu lagi terkait dengan maaf ini sebelumnya, sorry dimundurin. Maaf, ini tadi bisa kembali ke tayangan sebelumnya, barusan di mute. Ya ini. Kita juga lihat bahwa fenomena sekarang jumlah cabang itu berkurang ya. Cabang perbankan dan cabang keuangan lain semua digantikan dengan aplikasi. Ini juga sebuah tren yang luar biasa. Artinya perlu ada reprofiling dari SDM dan layanannya tentu saja, karena layanannya dulu mungkin didesain untuk dilakukan oleh teller secara langsung begitu ya. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu. Jadi artinya di profiling baik dari mungkin SDM-nya ini secara struktural ya Bapak Ibu sekalian. SDM-nya harus di profiling, kemudian pengetahuannya juga harus diupdate lagi dan tentu saja harus direposisi dan sebagainya, karena kita ingat kejadian waktu bagaimana jalan tol itu tadinya ada petugas kemudian diganti dengan imani dan tidak ada orangnya. Saya kira ini sebuah perubahan sangat struktural dan ini terjadi di sektor jasa keuangan juga. Kemudian AI driven ini juga luar biasa ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini adalah sebuah prediksi di 2022. Saya melihat penggunaan AI di bidang keuangan digital ini sangat marak, terutama terkait dengan bagaimana membuat prediksi, bagaimana membuat penilaian begitu ya. Kemudian bagaimana mengcompile data yang luar biasa besar melalui data analytics dan seterusnya. Saya kira ini penting sekali karena inilah yang menjadi sebuah layanan baru sebetulnya. Layanan baru yang betul-betul memberikan manfaat. Contoh kecil misalnya ini inovatif credit scoring. Ini juga suatu layanan baru yang sebetulnya sangat membantu perkembangan ekonomi kita terutama di UMKM gitu ya. Ini juga menggunakan teknologi AI. Lalu distributed ledger walaupun belum banyak, tapi saya kira sekarang sudah banyak malah ke transaksi Bitcoin dan sebagainya. Kita masih perlu gali lagi ke depan, karena manfaat dari distributed ledger itu jauh lebih besar daripada itu. Saya nggak tahu, mungkin siapa tahu nanti di bursa bisa transaksi yang menggunakan itu ya Pak. Kemudian 2030 customer will define the customer proposition. Saya kira sekarang pun sudah begitu ya. Jadi user experience, kemudian kita lihat juga ada beberapa aplikasi yang berubah demikian mudahnya dipakai. Nah itu yang kemudian menjadi primadona ya. Saya juga agak kaget ya karena beberapa aplikasi baru itu ternyata juga diterima pasar dengan cukup baik ya. Jutaan sudah downloadnya, padahal baru saja di launching sudah 2,5 juta, 3 juta dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat pengguna dari e-money itu sudah puluhan juta bahkan ya. Jadi jauh lebih banyak daripada rekening BPR misalnya. Saya kira mungkin ini juga sebuah tanda bahwa masyarakat kita sudah sangat menerima teknologi keuangan digital. Kemudian AI lagi, saya kira micro consumption juga penting ya Bapak Ibu sekalian. Kita juga sangat terbantu dengan katakanlah mungkin kalau kita mau pesan barang, mana yang memang menjadi favorit kita dipermudah dan seterusnya ya. Lalu ada generic product, saya kira mungkin sudah tidak mungkin sekarang karena betul-betul istilahnya user experience itu yang penting dan kemudian user oriented ya seperti yang kita tadi sudah sampaikan. Lalu layanan yang sangat cepat ini juga penting. Ya. Tidak bisa kita melihat ada layanan yang lambat, kemudian mahal dan seterusnya. Dan yang terakhir ada democratized finance yang didemokratisasi. Nah ini secara filosofis memang tujuan digitalisasi adalah mendemokratisasi. Contoh kecil waktu saya awal bekerja itu saya investasi di reksadana harus punya uang 1 juta, sekarang dengan 10.000 sudah bisa gitu ya. Nah ini contoh demokratisasi. Berikutnya. Nah ini ada masih terkait dengan teknologinya, saya kira mungkin data, kemudian cloud computing dan sebagainya itu saya kira sudah pasti ya, tidak bisa kita mundur lagi. Dan yang penting mungkin karena sebagian sudah dibahas di slide sebelumnya, saya ingin di sini men-stress terkait dengan regulator dan praktek dan subtek ya.
ini adalah hal yang sangat penting karena terus terang saja kami juga di regulator tidak bisa berdiam. Artinya kalau kita minta masyarakat untuk bergerak atau mungkin peningkatan kepatuhan melalui alat gitu ya dengan teknologi, tentu saja harus ada subtek. Jadi kami secara aktif di OJK itu memiliki inisiatif strategis terkait dengan supervisory teknologi. Saya kira mungkin ini adalah sebuah pasangan yang ideal. Artinya kita minta masyarakat atau fintech itu menerapkan regulatory teknologi gitu ya, tidak hanya fintech tapi saya kira semuanya ada di lembaga keuangan juga demikian, dan kami sebaliknya juga menerapkan supervisory teknologi. Ini sebuah cerita yang panjang, mungkin bisa kita ceritakan pada lain kali, tapi betul-betul kita desain untuk sama-sama berubah. Berikutnya. Next slide, please. Nah, ini adalah ekosistem dari regulator kita, Bapak Ibu sekalian. Sering sekali kita menerima proposal dari fintech atau mungkin siapapun juga yang salah gitu ya. Tapi yang jelas adalah betul-betul ada ekosistem yang cukup kompleks di Indonesia terkait dengan regulator ini. Kalau kita bicara Bank Indonesia itu secara undang-undang sudah disebutkan bahwa akan masuk ke dalam sektor payment system gitu. Tapi begitu non payment system, nah ini kita harus melihat lagi karena ekosistem yang di luar payment system ini juga cukup complicated, cukup banyak ya. Apakah itu masuk ke dalam OJK atau yang lain. Tapi kalau kita bicara ada beberapa yang proposal masuk kita juga kadang-kadang kita merasa bahwa itu bukan ranah kita. Contohnya aplikasi perpajakan itu sekalian. Aplikasi perpajakan ini juga pernah masuk ke dalam sandbox OJK dan setelah kita bahas dengan Dirjen Pajak ternyata ini juga tidak ditangani secara spesifik oleh Dirjen Pajak. Oleh karena itu saya kira mungkin perlu ada sebuah kegiatan yang lebih kolaboratif lagi. Intinya adalah sebetulnya sering sekali proposal fintech itu memang beririsan satu sama lain ya. Tidak hanya sekedar tugasnya tapi juga terkait dengan bagaimana kemudian secara nature-nya atau mungkin bisnis prosesnya memang ada hubungan satu sama lain. Ada case sekali lagi terkait dengan social crowdfunding ya Bapak Ibu sekalian. Ini juga suatu hal yang sangat penting karena kadang-kadang kita juga agak sedikit sulit membedakan mana yang pengumpulan uang barang berdasarkan undang-undang yang ada di Kementerian Sosial gitu, dan satu lagi yang terkait dengan pengumpulan dana yang ada di undang-undang perbankan misalnya. Ini juga perlu kita cermati secara baik karena potensinya saya kira mungkin sama-sama besar gitu ya, tapi dalam hal treatmentnya akan sangat berbeda. Kalau dana ini dikumpulkan untuk kepentingan sosial tentu saja akan berbeda dengan apabila dana itu dikumpulkan terkait dengan investasi atau mungkin tabungan gitu ya. Tapi kekuatannya saya kira mungkin sama-sama besar gitu. Sehingga perlu ada kalau tidak equal atau level playing field, artinya equal standar gitu ya, walaupun dia memang untuk kepentingan sosial, tapi tidak salahnya juga kalau kita tetap menerapkan standar yang cukup tinggi untuk keamanannya. Kemudian yang irisan-irisan berikutnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Bapepti juga kemarin ada irisan terkait dengan bagaimana kripto. Saya kira kemudian sudah keluar peraturannya, ya sudah menggunakan kata Bapepti. Tapi sebelumnya juga memang agak sedikit abu-abu begitu. Karena begitu kita bicara crypto lending begitu ya, itu kan juga belum ada di Indonesia, tapi di beberapa paper, di beberapa berita sudah ada di beberapa negara terkait dengan hal itu. Nah, ini apakah kemudian masih ranahnya Bapepti atau tidak? Karena itu kalau sudah pinjaman berarti harusnya OJK, tapi OJK sendiri kan juga melihat bahwa Bapepti sendiri sudah mengeluarkan namanya crypto aset, which is ini menjadi sebuah payung yang cukup lebar sebenarnya karena kata-katanya menggunakan aset walaupun di dalamnya terkait dengan lebih kepada cryptocurrency. Nah, ini perlu pendalaman yang lebih tinggi lagi. Kemudian koperasi digital juga demikian Bapak Ibu sekalian, karena koperasi itu by nature kan dia hanya boleh melayani nasabahnya secara tatap muka gitu. Artinya Undang-Undang Koperasi menyatakan bahwa calon nasabah itu ya calon anggota
itu ya anggota yang dikenal gitu ya, sehingga mengutamakan tatap muka. Tapi sekarang dengan digitalisasi kan dimungkinkan untuk merekrut anggota yang tidak tatap muka. Nah, ini juga perlu ketegasan nih, karena berdasarkan kemarin analisis dari Satgas Waspada Investasi sebagai contoh, itu juga masih mempertanyakan karena apakah memang dimungkinkan menggunakan rekrutmen nasabah yang atau anggota baru yang memang tidak tatap muka. Beberapa solusi ditawarkan, misalnya yang katakanlah dia memang bukan anggota tapi calon anggota dan sebagainya. Saya kira mungkin ini masih sangat abu-abu ya. Jadi PR kita masih sangat banyak di 2022 ke depan supaya area-area yang abu-abu ini menjadi lebih clear. Berikutnya. Nah, bagaimana OJK mengawasi, ini sebuah tantangan yang sangat berat sebetulnya, karena kami dilahirkan selalu menggunakan pendekatan prudensial begitu, dan kemudian yang kami pentingkan adalah financial stability. Nah, tapi di sisi lain memang ada mandat untuk melakukan pengembangan inovasi begitu. Karena inovasi kalau belum apa-apa sudah pakai prudensial, rasa-rasanya kok agak sulit. Oleh karena itu kita selalu membuat sebuah perimbangan ya, supaya nanti ada dukungan terhadap inovasi, tapi tetap mengutamakan pengendalian dan mitigasi risiko. Makanya kita selalu teringat ucapan dari Pak Jokowi ya, yang beliau menghimbau kita untuk mengharapkan OJK melaksanakan pengawasan secara light touch and safe harbor. Ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan gitu, karena betul-betul semacam dilematis begitu ya. Kita nggak bisa mengharapkan jaminan 100% stabil kalau hanya light touch sebetulnya. Tapi kalau tidak light touch itu kemudian ada impact-nya juga terhadap pengembangan inovasi. Jadi betul-betul harus berimbang. Berikutnya. Nah, ini apa fungsi yang dilakukan oleh OJK? Bapak Ibu sekalian, memang agak sedikit rumit ya. Pertama, development, tadi sudah kami sampaikan bahwa ini pengembangan juga diberikan kepada kami. Kemudian ada protection, supervision, licensing, dan regulation. Jadi cukup berat, terus terang saja, apalagi dengan perkembangan bisnis model yang luar biasa. Kami kadang-kadang juga harus betul-betul bekerja keras mengejar pertumbuhan ini ya. Bagaimana kemudian super apps itu keluar gitu ya, tanpa bisa dihambat ya. Terus terang bukan tujuan menghambat, artinya itu sebuah potensi yang kemudian muncul begitu ya, dari pasar masuk ke dalam. Mohon maaf Bapak, waktunya 2 menit lagi Pak. Baik ya. Jadi terus terang saja ini adalah sebuah tugas yang sangat-sangat berat buat kita. Belum lagi nanti kalau memang bisnisnya sudah berkembang ya, seperti tadi saya sampaikan, aplikasinya sudah di-download oleh 2,5 juta, kemudian penerimaan dari masyarakat juga sudah besar, otomatis itu perlu ada follow up peraturan dan sebagainya. Ini juga PR yang sangat sulit. Satu hal yang memang kami hadapi kesulitan itu adalah terkait dengan standar di Bapak Ibu sekalian. Lain dengan pengaturan di bidang pasar modal, di bidang perbankan, di bidang asuransi, semuanya ada standar internasionalnya. Sementara kalau fintech rasa-rasanya belum ada sampai dengan sekarang. Itu yang kemudian membuat PR kita menjadi lebih komplikated. Berikutnya. Nah, ini beberapa hal yang kita sudah lakukan, ya, artinya paling tidak ada 7 aspek yang akan kita lakukan, mulai dari tadi light touch sudah disampaikan, regulatory framework juga kita sudah sampaikan, dan kami juga membuat adanya OJK Fintech Center di Infinity. Biasanya kalau tidak pandemi banyak tamu di situ. Di situ juga dilaksanakan regulatory sandbox ya. Lalu satu hal yang memang tadi menjembatani antara light touch dan safe harbor itu adalah pengawasan dengan menggunakan market conduct, berkolaborasi dengan asosiasi bagaimana. Nah, itu saya kira mungkin satu paket yang tidak bisa kita pisahkan. Dan yang terakhir adalah tentu perlindungan konsumen. Ini juga menjadi problem Bapak Ibu sekalian, karena pengaduan yang masuk ke OJK terkait dengan digital ini cukup banyak. Artinya kalau dulu, apalagi sekarang OJK menerapkan customer support technology, jadi banyak hal yang kita bisa capture begitu, tidak hanya sekedar pengaduan secara manual, tapi dengan IT pun sekarang sudah bisa dilayani. Ini kemudian akan
jauh menambah beban tugas dari OJK terkait dengan pengaduan ini. Berikutnya, ini adalah ke depannya. Jadi kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya, sekali lagi ini tugas yang berat. Tadi sudah saya sampaikan, subtek dengan rektek menjadi satu kesatuan, dan yang jelas 2020, 2021, dan 2022 ini landasan yang kokoh kita untuk menerapkan supervisor teknologi. Kami juga meminta lembaga keuangan untuk lebih IT base lagi begitu ya, sehingga kita juga melakukan analisisnya menjadi lebih baik. Satu hal kecil sebelum saya tutup adalah contohnya saat ini memang sudah paperless ya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk terkait dengan OJK biasanya dulu paper base. Nah sekarang semua report sudah dalam bentuk digital, sehingga dalam hal analisisnya pun akan menjadi lebih mudah dan cepat. Jadi artinya audit pun juga menjadi lebih terfokus. Kalau memang tidak perlu visit, karena semua sudah selesai di meja pengawas. Jadi saya kira mungkin ini bentuk dari salah satu supervisor teknologi yang memang ada kaitannya dengan pandemi ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan, pandemi adalah big push yang betul-betul merubah wajah dari tidak hanya pengawasan, tapi juga sektor jasa keuangan secara umum. Baik, mungkin sementara itu saja dari saya. Sangat-sangat tipis-tipis ya, sangat kulit, tapi mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran, karena kalau memang diperlukan kita bisa memaparkan yang lebih panjang lagi dan lebih detail di lain waktu. Sementara saya kembalikan kepada Pak Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Triyono Gani untuk paparannya. Saya yakin ini sangat menarik sekali ya, hanya saja karena keterbatasan waktu, banyak yang tidak secara mungkin dalam ya Pak dibahas. Kemudian kita akan buka sesi tanya jawab Pak, sekitar 4 sampai 5 menit. Kita lihat di sini sudah ada yang bertanya. Saya baca dari Bapak Sutan. Berikut pertanyaannya, mohon pendapat dari Bapak Triyono Gani perihal 1, span of control dari OJK yang terkesan terlalu luas sehingga kadang dirasakan lemah, banyaknya kasus di market asuransi fintech dan sebagainya. Yang kedua, standar regulasi fintech yang tadinya disebutkan belum ada. Jadi ini mungkin terkait dengan mungkin ya Pak, rendahnya literasi literasi keuangan yang rendah tadi ya, kemudian berimbas pada banyaknya masalah yang muncul. Lalu bagaimana peran OJK Pak dalam hal ini? Silakan Pak Triyono. Baik. Terkait dengan span of control, ini memang sulit ya Bapak ya. Artinya begini, OJK tidak pernah minta pekerjaan, tapi OJK selalu dikasih kerjaan gitu ya. Apalagi secara umum semua yang terkait dengan keuangan itu lalu OJK yang ditunjuk begitu ya. Contoh kecil misalnya katakanlah ada arisan haji macet, OJK yang ditunjuk. Kemudian banyaklah ya investasi bodong, semua OJK yang ditunjuk. Padahal itu sebetulnya aktivitas masyarakat yang memang sebelumnya juga tidak ada izin gitu ya. Sampai dengan kasus yang kemarin adalah pinjol tidak berizin, itu juga sebetulnya memang dinamika masyarakat, tapi selalu OJK yang ditunjuk. Begitu ada kata-kata keuangan, OJK yang ditunjuk. Bahkan koperasi bermasalah pun OJK yang ditunjuk gitu ya. Padahal sebetulnya koperasi bukan di bawah OJK. Jadi ada kasus lain ya Bapak Ibu sekalian. Seperti contohnya adalah LKM. LKM itu secara undang-undang menundukkan diri pada OJK. Kemudian sekarang ada wacana katanya koperasi simpan pinjam akan juga diminta diawasi OJK. Jadi ya kembali ke masalah tadi, span of control bukan karena keinginan OJK, kebanyakan mandatnya kemudian ditambah. Ya pasti ini juga dilematis ya, karena OJK sendiri kan mengawasi berdasarkan pungutan ya dari pasar, dari masyarakat, dari nasabah gitu ya. Nah oleh karena itu pasti harusnya sejalan kan, semakin banyak nasabah semakin banyak pungutan, tapi kenyataannya tidak semua nasabah bisa dipungut. Seperti nasabah fintech belum ada pungutan, walaupun OJK sudah mengawasi P2P lending, sudah mengawasi crowdfunding, sudah mengawasi IKD gitu, tapi tidak kita pungut. Jadi ini menjadi dilematis ya, kita mau
menambah orang dan sebagainya. Makanya kami mencari solusinya melalui teknologi tadi, supervisi teknologi. Jadi kami sekarang dengan adanya frekuensi visit yang berkurang, kemudian lembaga keuangan sudah banyak memberikan report berdasarkan IT, itu sudah pasti akan menambah efektivitas, sementara jumlah pegawai mungkin tidak selalu harus 1:1 ditambah begitu ya. Jadi artinya mohon dipahami situasinya seperti itu. Nah kemudian yang pertanyaan kedua tadi, standar regulasi belum ada. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini kita juga harus betul-betul mempersiapkan diri ya. Saya selalu bilang, saya teringat ya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi misalnya. Kita itu bangsa besar. Oleh karena itu jangan sampai kita harus selalu meniru gitu ya. Nah, ini yang mentalitas ini yang perlu kita kembangkan. Jadi kalau di dalam dunia fintech, pengawasan pengaturan fintech, saya sering sekali ada di depan. Di depan, kemudian saya noleh kiri kanan nggak ada orang. Jadi kita memang harus mengambil inisiatif sendiri. Contoh kecil, Bapak. Securities crowdfunding peraturannya itu saya kira saya belum pernah temu di tempat lain. Jadi kalau memang dibilang bahwa Indonesia leading dalam securities crowdfunding pengaturan, ya memang gitu. Artinya memang itulah. Kemudian kita cari standarnya, nggak ada, belum ada di tempat lain gitu ya. Kemudian ada cerita lagi, misalnya Thailand kemarin sebelum mengeluarkan peraturan terkait dengan P2P lending, walaupun mereka kemudian sedikit memodifikasi, tapi mereka belajar dari OJK juga. Jadi artinya memang di satu sisi kita sering menghadapi situasi di mana tidak ada standar, tapi harus juga dibentuk mentalitas bahwa kita mencoba untuk menciptakan standar sesuai dengan kebutuhan. Apabila nanti sudah ada, misalnya katakanlah standar, ya kita coba sesuaikan lagi. Barangkali waktu Pak Fitrihadi ya ingat ya, kita membuat peraturan POJK 77. Ya kita pakailah ISO 2001 misalnya. Ya sudah, kita coba adopsi itu. Nanti ke depan kalau ada standar yang lebih tinggi lagi, ya mari kita sesuaikan lagi. Gitu. Kira-kira begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Triyono Gani untuk paparannya dan jawabannya. Saya kira ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya, untuk mengetahui begitu cepatnya ya Pak kemajuan teknologi dalam industri finance ini, dan bagaimana peran OJK untuk memastikan industri ini tetap hidup dan tapi tentu saja tetap memberikan manfaat yang optimal bagi rakyat Indonesia ya Pak. Baik, sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya, untuk presentasinya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk Bapak Triyono Gani. Terima kasih. Saya standby pamit dulu kalau memang ini. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuki narasumber yang kedua dari sesi panel session yang kedua ini. Narasumber kita yang kedua Bapak Inyoman Sugiriyasa. Baik, sebelum beliau menyampaikan paparannya, ya, izinkan saya membaca CV beliau, CV singkat ya. Saya yakin ini banyak sekali prestasi beliau, tapi mohon izin ini untuk karena pertimbangan waktu ya. Bapak Inyoman Sugiriyasa adalah Executive Vice President for Application Management and Operation PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka. Beliau memperoleh gelar sarjana dari IPB Bogor serta MBA dari Simmons School of Business University of Rochester, New York, USA. Beliau akan memberikan paparan terkait dengan teknologi digitalisasi untuk inovasi sektor bisnis ya. Beliau akan sharing terkait dengan perkembangan tren digital pada industri perbankan di konteks global dan Indonesia, dan juga bagaimana mungkin sedikit cerita ya Pak terkait dengan bagaimana BRI melakukan pengembangan strategi terhadap digital transformation di BRI sendiri. Kami persilakan Bapak untuk menyampaikan paparannya. Waktu presentasi 20 menit, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiful, yang saya hormati Pak Triyono, Pak Fitrihadi, dan Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Sore. Bisa share screen materinya? Bisa, Pak.
Ya. Ya. Ya, baik. Sebenarnya saya bisa go through cepat ya, karena tadi Pak Triono sudah menyampaikan banyak hal yang terkait dengan materi yang ingin saya sampaikan sore ini. Mungkin saya akan coba banyak fokus ke financial industry, khususnya di perbankan. Oke, next. Ya, sore ini saya akan menyampaikan terkait dengan tren saat ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membangun value creation melalui digital transformation, dan bagaimana BRI sebagai hybrid banking ke depan gitu dalam bersaing di era digital. Next. Oke, next. Ya. Ya, baik Bapak Ibu semua ya. Kita ketahui bersama ya, semuanya saat ini sekarang sudah innovate secara digital ya, mulai dari digital platform ya, ride sharing, food, teknologi health tech, kemudian ada education, dan khususnya juga di financial services ya. Jadi financial services ini sangat cepat karena apa? Karena uanglah yang benar-benar bisa fully didigitalkan gitu. Dan saat ini aktivitas kegiatan finansial itu sudah semakin masif gitu ya. Termasuk di era COVID saat ini mempercepat transformasi digital ya di semua industri ya, di perbankan maupun di retail dan juga di pendidikan. Kemudian ada mengenai business operation ya, remote working saat ini juga semakin masif ya. Ya contohnya seperti seminar yang kali ini kita adakan, dan tentunya di situ juga menimbulkan opportunity baru dan juga tantangan-tantangan baru ya. Sebagai contoh ya, cyber threat ini, serangan-serangan cyber ini semakin masif selama pandemi gitu. Karena apa? Karena connectivity itu semakin banyak. Jadi orang semakin banyak yang remote working, dan juga transaksi semakin banyak dilakukan secara digital. Next. Ya baik Bapak Ibu, secara di financial industry untuk perbankan kita kategorikan ada 4 ya. Yang pertama adalah digital bank, bank baru yang muncul yang itu langsung masuk ke solusi digital ya. Mereka tidak memiliki cabang gitu. Nah, ini saat ini sudah semakin banyak ya yang bermunculan, dan sangat cepat gitu ya, karena memang salah satu ciri khas dari startup itu adalah sangat agile dan juga sangat cepat. Kemudian yang kedua adalah tentu saja big traditional incumbent bank ya. Contohnya ya BRI, BCA, Mandiri, BNI dan lain-lain gitu. Tentunya ya big incumbent bank juga tidak tinggal diam, harus melakukan digital transformation. Kemudian yang ketiga adalah mid and smaller tier banks ya, di mana bank ini juga masif melakukan partnership ya untuk meng-create untuk bisa meleverage network effect gitu ya. Jadi karena zaman sekarang itu tidak bisa sendiri gitu, jadi harus partnering dengan dengan partner-partner supaya bisa menguasai ekosistem. Terus yang keempat itu adalah banyak perusahaan yang di financial industry yang start sebagai fintech gitu ya. Jadi fintech ini adalah mengisi segmen-segmen yang kosong yang selama ini belum digarap gitu oleh konvensional bank gitu ya. Dan kemudian nanti dari waktu ke waktu secara produk juga akan semakin multi line produk gitu. Dan di setiap negara ya, dan tidak terkecuali di Indonesia, investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan finansial ini juga sangat banyak, dan juga fokus kepada hyper personalization untuk memberikan customer experience yang baik. Next. Ya, baik Bapak Ibu, saat ini memang terjadi shifting ya ke financial industry 4.0 ya. Kalau dulu transaksi itu growth-nya itu pelan ya. Kalau sekarang ini transaksi sangat cepat pertumbuhannya. Karena apa? Karena semuanya itu sudah sangat dimudahkan melalui mobile ya. Dan kemudian transaksi juga tidak hanya terbatas di satu channel saja gitu. Tapi bank juga sudah memulai membuka layanan-layanannya itu di channel-channel lain melalui teknologi API seperti itu. Nah, begitu juga dengan transaksi uang elektronik juga dan digital wallet juga sangat cepat pertumbuhannya.
Nah, kemudian dari sisi model banking ini mulai berubah ya. Kalau dulu Central of Banking Services itu ada di cabang ya. Jadi semua orang ke cabang untuk buka rekening, kemudian transaksi dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang itu sudah berubah ke mobile gitu. Jadi orang buka rekening lewat mobile, kemudian melakukan transaksi juga lewat mobile, kemudian untuk melakukan komplain juga lewat mobile. Bahkan di era open banking ini, bank itu juga sudah mulai memperluas layanannya itu melalui API gitu. Jadi apa namanya? Kalau kira-kira layanan mobile-nya tidak begitu diminati, maka sebenarnya bisa menggunakan layanan mobile dari partner-partner ya melalui Open API. Nah, kemudian dari sisi bank, dan ini juga persaingannya akan apa namanya semakin ketat ya. Jadi ada beberapa jenis bank ya yang seperti saya sampaikan tadi, ada bank-bank yang besar incumbent, kemudian ada bank syariah dan juga digital bank yang mulai bermunculan. Next. Baik, Bapak Ibu, ini juga apa namanya secara platform-platform baru yang saat ini muncul sudah start dari monoline produk ke multi-line produk. Jadi sudah mulai bermunculan apa namanya fitur-fitur baru yang semuanya itu justru mengarah ke transaksi pembayaran seperti itu. Next. Moderator izin ininya kayaknya slide-nya belum terbaru, saya share screen boleh ya? Boleh Pak, silakan Pak. Mungkin ini di stop screen dulu ya. Silakan. Oke, tampaknya saya agak kesulitan ini buka filenya. Mungkin bisa di share screen yang file terbaru yang dikirim oleh ini ya ke panitia karena tadi filenya terlalu panjang. Oke, panitia bisa dibantu? Tadi filenya sudah dikirim ya Pak ya ke panitia ya Pak ya? Ya, sudah yang terbaru ya tadi. Yang terbaru ya. Oke, kalau nggak ada mungkin yang tadi juga nggak apa-apa, nanti saya akan skip banyak karena Baik, mungkin di sini ada Pak Adam ya atau Bu Monica, minta tolong dibantu untuk slide-nya kembali. Sebentar Pak, mungkin sedang disiapkan. Ah ya ini. Silakan Pak, slide yang mana Pak? terus. Oh sorry, sebelumnya. Oke, ya. Jadi tadi juga Pak Triyono sudah jelaskan ya terkait dengan tren di Indonesia saat ini. Pertama adalah API itu juga saat ini sangat robust ya perkembangannya. Kemudian di satu sisi ada AI gitu ya. Sebenarnya beberapa tren ini sebenarnya banyak dimulai oleh startup ya, yang dimana dalam waktu cepat bisa menciptakan produk-produk yang begitu menarik dan juga sangat sangat personal gitu ya, itu dengan bantuan AI. Kemudian teknologi berikutnya adalah cloud ya, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bahwa saat ini perkembangan cloud itu sudah sangat pesat gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan cloud data center juga sudah mulai masuk di Indonesia ya, ada
Alibaba, Amazon, ada juga Microsoft dan lain-lain. Kemudian digital core banking gitu ya. Jadi apa namanya, bank-bank yang masuk ke digital, yang bank terutama yang pendatang baru biasanya langsung implement digital core banking. Dan berikutnya adalah yang paling penting itu adalah customer experience. Jadi bank saat ini banyak invest di dalam menciptakan produk-produk yang fokus kepada customer experience. Next. Ya, bagaimana dengan regulator ya? Seperti kita ketahui ya, banking itu adalah perusahaan yang highly regulated ya. Jadi tadi juga Pak Driono juga sudah sempat sampaikan dari sisi regulator sangat-sangat support ya selama beberapa tahun terakhir dalam mendukung inovasi di perbankan gitu. Jadi dengan berbagai peraturan yang sudah diterbitkan dan juga standarisasi ya. Contohnya yang terbaru itu adalah standar nasional open API untuk pembayaran gitu. Dan ini tentunya sangat membantu industri dalam melakukan inovasi ya, baik melalui proses sandboxing maupun juga proses audiensi yang saya rasa sangat efektif. Sebenarnya kalau kita mengusulkan izin ya, request izin produk baru ke regulator sebenarnya bisa cepat. Yang penting itu tergantung di industri dalam memproses gitu. Kira-kira gitu. Next. Oke, berikutnya. Baik Bapak Ibu, seperti kita ketahui ya, mungkin ya dari research itu bahwa 80% perusahaan itu tuh melakukan transformasi gitu. Tapi kita ketahui bersama sekitar 70% itu tuh gagal gitu ya, mencapai tujuan yang memang diinginkan dalam melakukan transformasi gitu. Jadi digital transformation itu ternyata tidak mudah gitu. Jadi beberapa hal yang penyebab kegagalan dalam digital transformasi itu lebih banyak disebabkan karena lack of robust enterprise governance ya, termasuk dalam menuangkan visi misi, kemudian business architecture dan lain-lain. Kemudian dari aspek people juga ya, kesiapan dari people ya, getting the right person, the right team dalam melakukan digital transformation. Dan juga ada beberapa faktor lain termasuk bagaimana mendapatkan buying in dari pimpinan ya di dalam perusahaan itu gitu. Jadi memang untuk melakukan transformasi digital ya memang effortnya luar biasa dan butuh all out gitu ya, dari semua kalangan, baik dari pimpinan tertinggi sampai ke seluruh insan di perusahaan tersebut. Next. Ya, ini adalah beberapa isu ya. Saya angkat beberapa top issues dalam melakukan digital business transformation ya. Yang pertama tentu saja adalah privacy and cyber security. Ini sangat penting karena saat ini cyber attack itu tuh semakin pesat gitu ya, semakin berkembang. Karena apa? Karena transaksi dan semakin tinggi dan financial industry juga membuka layanannya itu melalui mobile dan juga melalui open API. Nah, kemudian dari sisi organisasi ini juga harus dinamis ya. Mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung di XR gitu ya akan melihat semakin ke sini itu perubahan organisasi itu akan semakin cepat karena kita butuh beradaptasi gitu. Kemudian yang paling penting itu adalah digital culture gitu. Jadi ini harus benar-benar ditanamkan di dalam organisasi. Kemudian yang keempat itu adalah digital talent. Nah, di sini terjadi memang talent war gitu. Jadi kami di industri ini bersaing gitu ya untuk mendapatkan digital talent terbaik untuk bisa bergabung dengan kita. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita meng-create customer experience yang baik dengan augmented intelligence. Next. Baik Bapak Ibu, nah digital transformation itu bukanlah perjalanan IT gitu ya, tapi ini adalah bagaimana kita meredefine value proposition gitu. Nah jadi kalau bank yang incumbent seperti kami ini, kami melakukan strategi ada dua ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mendigitize the existing business ya. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan efisiensi, experience yang lebih baik, new business process, dan untuk improve productivity gitu.
Nah, kemudian di satu sisi kita juga melakukan menciptakan meng-create produk-produk digital baru yang memang benar-benar fully digital gitu. Jadi building the new business model gitu ya untuk mencari revenue growth yang baru. Next. Baik, Bapak Ibu, ini adalah 5 critical capabilities to accelerate dalam digital transformation ya. Yang pertama adalah customer centric mindset gitu. Jadi dalam membuat produk itu tuh ya memang kita harus benar-benar fokus kepada customer. Kemudian yang kedua itu adalah open innovation ecosystem gitu ya. Jadi saat ini ya kita harus open gitu. Kita nggak bisa melock diri sendiri gitu ya, karena saat ini the power of ecosystem ini sangat-sangat besar. Kemudian data driven organization ini sangat penting. Kemudian agile governance tadi juga saya sudah sampaikan. Kemudian yang berikutnya itu adalah scalable, reliable, and secure technology gitu. Jadi secure technology ini memang sangat penting ya, karena kalau udah digital, kalau sistemnya bermasalah maka seluruh kehidupan kita itu menjadi berhenti gitu. Next. Nah, ini adalah sekarang itu era data ya. Jadi banyak orang bilang bahwa the new source of oil itu adalah data gitu. Jadi Google lah yang mungkin memulai bagaimana memonetize data gitu. Dan saat ini di perbankan juga fokus kepada bagaimana kita memonetize database yang besar, baik data yang structure maupun yang unstructured yang ada di partner-partner kita. Seperti itu. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana kita mengimprove layanan ke customer, more personalized, kemudian juga bagaimana untuk kita mereduce acquisition cost. Seperti itu. Next. Baik, bagaimana dengan BRI ya? Jadi terakhir saya sampaikan terkait dengan BRI. BRI itu menganut hybrid banking ya. Jadi next. Jadi strategi kita itu adalah Bapak Ibu seperti yang kita ketahui bahwa BRI itu mainnya di mikro gitu. Jadi strategi kita itu adalah sekarang go smaller, go shorter, go faster gitu. Jadi yang kita sudah mikro kita akan coba masuk ke tiket-tiket size yang lebih kecil lagi gitu, masuknya ke ultra mikro gitu. Termasuk kemarin kita akuisisi PNM dan juga Pegadaian itu salah satunya juga untuk strategi ini. Kemudian go shorter, jadi tenor-tenor layanan kita juga semakin pendek gitu ya. Yang pinjaman yang tahunan gitu ya bisa berikutnya itu adalah bulanan gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah go faster. Go faster itu adalah bagaimana layanan kita itu supaya cepat dan murah kira-kira gitu. Next. Baik Bapak Ibu, jadi di BRI karena kita itu presence-nya itu sangat strong ya. Jadi outlet kita sangat banyak baik kantor cabang maupun layanan e-channel gitu ya. Nah, kita juga memandukan ya di sisi kiri ini adalah bagaimana strategi digital transformation kita gitu. Jadi kita mendigitize our core product gitu ya. Jadi produk-produk yang existing kita lakukan kita digitize. Kemudian yang berikutnya kita membangun ekosistem ya, tentunya kita partnering dengan banyak sekali startup, fintech dan juga payment gateway. Kemudian yang berikutnya kita juga membangun produk-produk baru yang benar-benar digital sebagai yang kita sebut dengan product attacker gitu. Nah, tadi Pak Triono juga menyampaikan bahwa jumlah cabang itu juga lama-kelamaan akan menurun dan itu tren itu terjadi. Jadi presence kami di cabang-cabang itu juga akan berubah secara jumlah akan menurun dan juga bentuknya juga akan berubah gitu. Yang saat ini bentuknya adalah untuk melayani transaksi gitu ya. Nanti ke depan itu bentuknya lebih banyak kepada sebagai tempat untuk advisory gitu. Jadi nasabah-nasabah itu bisa datang ke kantor kita itu untuk melakukan advisory maupun juga ketemu dengan kolega-kolega bisnis kira-kira gitu. Mohon maaf Pak, waktunya 2 menit lagi. Ya. Next. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah saya sampaikan salah satu inovasi kita adalah Brimo ya, layanan mobile banking kita. Ini juga pertumbuhannya sangat masif ya, jadi sekitar 300% per tahun. Nah ini akan menjadi super apps kita ke depan dan ini salah satu tumpuan kita selama masa pandemi ya, layanan kita mayoritas itu dari Brimo. Ini adalah layanan yang ke end customer kita.
Next. Kemudian Brisport ya, Brisport ini adalah layanan untuk menyalurkan pinjaman. Jadi tenaga-tenaga pemasar kita yang mungkin Bapak Ibu tahu ya, sampai ke desa-desa seperti itu, officer-officer kita sekarang membawa smartphone ya, dengan aplikasi namanya Brisport untuk mempercepat layanan proses pinjaman gitu. Sebagai contoh untuk penyaluran KUR, kita bisa menyalurkan dalam sehari itu 1,5 triliun ya. Penyaluran itu baru dari KUR saja gitu, dan ini sangat dibantu oleh layanan digital Brisport ini. Next. Kemudian Briling ya, jadi mungkin kalau di keagenan, Briling mungkin salah satu brand yang sangat kuat ya di Indonesia ya, terutama di daerah-daerah pelosok. Nah ini juga sebuah solusi yang membantu pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan gitu. Jadi saat ini kita memiliki lebih dari 400.000 agen Briling dan transaksinya juga tetap tumbuh gitu ya, dan tentunya meningkatkan inklusi keuangan dan meningkatkan sumber dari fee-based income kita dan juga fee-based dari agen-agen Briling kita. Next. Ya, Ceria adalah salah satu ya yang saya sampaikan adalah produk attacker kita. Ini adalah produk pay later yang fully digital. Next. Ya, Bapak Ibu, kita itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kita banyak partnering juga dengan partner-partner kita, startup digital melalui BRI API, dan juga kita juga ingin meleverage ya pertumbuhan startup gitu, dan kita akan invest di sana melalui salah satu anak perusahaan kita yaitu BRI Ventures, dalam tujuan adalah untuk mencari new source of growth, kira-kira gitu. Next. Ya, baik, saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman untuk paparannya, sangat menarik Pak. Mohon izin nanti untuk sesi tanya jawab kita akan lanjutkan setelah sesi yang berikutnya ya Pak ya. Jadi mohon ditunggu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke narasumber yang ketiga dari panel sesi kita sore ini. Berikutnya adalah Bapak Fitri Hadi. Sebelum beliau menyampaikan materi, mohon izin saya membacakan CV beliau. Jadi Bapak Fitri Hadi menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Resiko PT Bursa Efek Indonesia. Beliau mengawali karir di PT Caltex Indonesia, kemudian pindah ke Bursa Efek Indonesia sebagai Head of Information Technology Development and Outsourcing. Beliau latar belakang pendidikannya Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994. Kemudian gelar Master of Business Administration MBA dari IPMI Business School pada tahun 2007. Pada sesi ini beliau akan menyampaikan, kalau tadi Pak Nyoman memberikan paparan terkait inovasi teknologi informasi dalam industri keuangan, contohnya di BRI, nanti Pak Fitri Hadi akan memberikan penjelasan terkait transformasi digital yang juga terjadi di Bursa Efek Indonesia, dan tentu saja ini melatar belakangi saya kira meledaknya jumlah milenial ya Pak ya yang ikut melakukan investasi di Bursa Efek Indonesia belakangan ini. Waktunya Pak 20 menit Pak Fitri Hadi, nanti kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silahkan Pak Fitri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiful Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Nyoman Sugiriyasa, Pak Triyono Gani, sahabat saya dan sekarang regulator saya di OJK, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Terima kasih atas undangannya. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan presentasi dari Bursa mengenai teknologi dan digitalisasi untuk inovasi bisnis, Bursa dan ekosistemnya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, mungkin sebelum pindah, masih slide pertama sebelumnya, diamanatkan oleh undang-undang, Bursa adalah tempat untuk mencari modal bagi perusahaan-perusahaan dengan menerbitkan saham
dan juga tempat untuk berinvestasi bagi investor individu maupun investor kelembagaan atau institusi. Bursa sudah sejak lama selalu beradaptasi dengan teknologi. Seperti pada gambar, dahulu bursa dioperasikan di lantai bursa ya. Di situ ada pasar lelangnya, tempat berkumpul para traders sebagai perwakilan dari investor. Dan di situ tradersnya melakukan lelang secara terotomasi dengan komputer. Nah, sekarang dengan digitalisasi, munculnya teknologi baru di tahun 2000-an, kita sudah menghilangkan lantai bursa yang dahulu diisi kurang lebih 1.200-an para traders, menjadi remote access. Jadi mereka memasukkan jual belinya secara online dari kantor masing-masing. Nah, sekarang dengan internet, itu lebih jauh lagi pengembangannya, bisa memasukkan secara langsung dari investor tanpa perantara lagi. Lantai bursa sekarang seperti pada gambar di bawah, hanya menjadi galeri eksibisi saja. Bapak Ibu sekalian, era internet ini menciptakan banyak peluang baru. Bursa ingin memanfaatkan peluang tersebut. Seperti tadi dipaparkan oleh sahabat saya, Pak Triyono, kendala di industri atau tantangan di industri kami, industri investasi dan industri pendanaan alternatif bagi korporasi, adalah rendahnya literasi masyarakat Indonesia dan rendahnya partisipasi mereka atau inklusi untuk berinvestasi di pasar modal ya. Tadi sudah disebut angkanya pada survei terakhir, nilainya kalau dibanding populasi memang sangat kecil, 4% ke bawah ya. Tetapi dengan internet ini beberapa tahun ke belakang kami sudah melihat pertumbuhannya yang lumayan signifikan karena memang kita gunakan, kita kapitalisasi akses luas dari internet sehingga orang bisa membuka rekening, bertransaksi dari manapun mereka berada. Next. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita sudah alami sendiri, sekarang lingkungan luar biasa perubahannya ya. Kita mengalami pandemi sehingga protokol kesehatan mengharuskan kita tidak boleh tatap muka lagi, tidak boleh berdekatan. Kemudian teknologi baru banyak sekali, terutama yang berbasis internet, yang bisa kita pakai pada saat itu. Sehingga kita tetap produktif, walaupun proses transaksi tetap berjalan, kita tetap produktif, nasabah baru bertambah dan seterusnya, karena memang kita manfaatkan betul keberadaan internet dan teknologi-teknologi baru yang memudahkan bisnis. Singkat cerita, dengan perubahan perilaku nasabah ini memaksa muncul model bisnis baru di penyelenggara pasar. Kami tidak sendiri dalam menyelenggarakan pasar, bursa dibantu oleh 94 perusahaan efek atau brokers sebagai perantara perdagangan mewakili investornya, mewakili nasabah masing-masing. Kami juga dibantu oleh perusahaan clearing, perusahaan penyimpanan, perbankan, dan tentunya perusahaan-perusahaan yang menjualkan efeknya ke bursa. Ada 750-an perusahaan yang menjual efeknya di bursa. Nah, perubahan investor atau perubahan perilaku kita atau nasabah sekarang sudah sangat digital savvy ya. Mereka sudah sangat familiar dengan gadgetnya. Mereka lebih berani bertransaksi dalam jumlah besar melalui gadgetnya. Tingkat kepercayaan terhadap internet makin baik. Dan nasabah-nasabah kelembagaan bahkan sudah mempercayakan eksekusi beli jualnya kepada yang namanya algorithmic trading atau program komputer ya. Karena nasabah kelembagaan luar negeri contohnya, mereka ada kendala zona waktu, mereka ada kendala jarak yang begitu jauh dengan kita, kendala kultural dan lain-lain, sehingga mereka mempercayakan kepada teknologi ya untuk mencarikan posisi terbaik untuk beli dan untuk jual efeknya. Dari sisi retail investor, sekarang berkembang fenomena baru, tidak lagi menitipkan ke agennya untuk jual beli, tapi mereka self-service. Dan mereka lebih price sensitive ya, karena mudah sekali membanding-bandingkan dengan layanan lainnya. Nah, dari penyelenggara dengan perubahan ini tentu harus adaptif ya, kalau tidak mereka tentu akan kehilangan pangsa pasar,
Sehingga banyak sekali kita temukan model bisnis baru di ekosistem pasar modal yang dibawahi oleh bursa dan OJK. Model bisnis berbasis platform. Mereka buka layanan 24 jam 7 hari. Kalau sebelumnya kita terbiasa dengan layanan jam kantor, sekarang praktis kapan aja bisa mereka lakukan. Kemudian kantornya juga nggak banyak. Kalaupun ada kantor, ya kantor-kantor yang penting-penting saja. Mereka memanfaatkan sosial media dan inovasi-inovasi lainnya ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa teknologi tidak hanya sekedar otomasi, efisiensi, mempercepat proses, tapi juga ternyata mengubah model bisnis ya. Terjadi fenomena disintermediasi, kemudian rantai pasok berubah menjadi rantai pasok yang baru yang saling terhubung antar platform. Nah, dari dokumen IOSCO saya kutip ternyata memang sudah mengejala sejak lama ya. Ini dokumen yang dikeluarkan oleh IOSCO 2016, disruption from everywhere. Jadi memang banyak startup baru sekarang dengan model bisnis baru mengisi kekosongan layanan keuangan ya, yang sebelumnya mungkin belum diisi karena pendekatan masih fisik, kantor cabang. Sekarang banyak sekali ramuan baru oleh mereka, dan itu cepat sekali membesar ya, karena dampak dari internet itu bisa scale up-nya dengan cepat dibanding kalau kita membangun distribution channel menggunakan kantor cabang. Nah, tantangannya tentu tidak mudah karena ini playing field baru, kemudian menciptakan persaingan cara baru, sementara cara bersaing lama tidak siap gitu ya. Jadi ini tantangan bagi kami bagaimana mengawali ini, menggawangi ini, karena juga kita sadari teknologi ini membantu sekali tumbuh kembangnya industri, yaitu mempercepat literasi, mempercepat inklusi sehingga makin banyak partisipasi masyarakat Indonesia. Berikutnya. Lalu apa yang bursa lakukan sebelumnya? Maaf ya. Jadi kita terbiasa struktural, kita ubah organisasi, ada dedicated organization untuk ini, untuk transformasi digital. Kami sebagai petahana tidak mau kalah dengan startup tersebut yang sudah banyak sekali ya. Jadi kita pilih-pilih teknologi yang berdampak bisnis dan pilih proses bisnis mana yang dampaknya besar. Jadi tidak semua teknologi kita pakai dan kita betul-betul hitung mana yang berdampak besar, yang tidak berdampak tidak kita gunakan. Nah, ini teknologi yang kita kaji. Yang pertama tentu internet ya, karena betul-betul dampaknya luar biasa, smartphone. Kemudian open API. Nah, kemitraan sekarang antara satu perusahaan dengan perusahaan lain tidak harus kemitraan dengan tatap muka, dengan hubungan fisik, dengan flowchart, dengan alur proses yang berbasis kertas. Semuanya sudah bisa antar aplikasi. Jadi kita dorong semua bisa terhubung menggunakan open API. Kita juga adopsi digital signature, biometrik untuk KYC, kemudian cloud computing, AI untuk scoring, surveillance, dan seterusnya. Intinya kita menyasar digitalisasi ini pada otomasi proses bisnis seperti IT pada tahun 80-90-an, tapi sekarang kita maju lagi digitalisasi model bisnis. Nah, karena bursa adalah highly regulated industry, kita diatur oleh undang-undang, oleh POJK, maka kami juga mengusulkan beberapa modernisasi regulasi. Berikutnya. Bapak Ibu sekalian, apa saja yang kita innovate, apa saja yang kita digitalisasi? Yang pertama adalah ekosistem perdagangan kita. Kita sudah terbiasa sejak lama, ini sudah terhubung semua, investor, jumlahnya cukup banyak sekarang, kemudian ada 64 perusahaan perantara perdagangan efek, 94 stockbrokers, ada 755 listed company yang memperdagangkan sahamnya di bursa. Kemudian kita punya agen diseminasi data, ada Bloomberg, Reuters. Kemudian kita punya clearing and custodian company untuk settlement dan back office. Nah, semua sudah terhubung. Sekarang dengan digitalisasi, maraknya investor baru, maraknya transaksi, improvement yang kita lakukan adalah speed-nya kita tingkatkan. Kalau sebelumnya hitungannya dalam detik, transaksinya terjadi, kalau sekarang kita naikin lagi dalam milisecond. Kemudian kapasitas juga kita tingkatkan menjadi 7 juta transaksi per hari. Kemudian karena investor kita seperti yang ada di kiri,
ada investor yang berasal dari luar negeri, mereka juga punya koneksi ke bursa lain, sehingga kami di Bursa Efek Indonesia menyesuaikan messaging protokol kami menggunakan yang sudah international standard, sehingga mereka yang sudah terhubung ke bursa-bursa regional bisa juga terhubung ke kami. Nah, karena digitalisasi ini banyak sekali hal baru, baik otomasi proses, model bisnis, dan kita mengelola 94 perusahaan brokers, kita sediakan sandboxing. Mereka bisa uji coba untuk menguji inovasi mereka dengan sistem bursa. Berikutnya. Nah, ini profil pasar yang kami kelola. Ada 755 perusahaan yang menerbitkan efek atau saham. Kemudian kalau kita nilai sekarang kapitalisasinya sebesar 8 ribuan triliun. Kemudian ada 124 surat utang negara maupun surat utang korporasi. Kita punya efek beraguna aset ada 13 maksud saya. Kemudian ada dana investasi real estate atau DIRE, DINFRA, dengan jumlah yang seperti ada pada kolom kanan ya. Kalau surat utang ada 904 triliun dari surat utang negara, kemudian dari surat utang korporasi 91 triliun, kemudian dari EBA 5,3 triliun, DIRE 16,05 triliun, dan seterusnya. Kemudian produk turunan juga banyak. Kita punya 18 jenis kontrak yang bisa dimanfaatkan oleh investor untuk berinvestasi. Berikutnya. Bapak Ibu sekalian, pandemi kemarin terjadi akselerasi ya, digitalisasi. Untung kita sudah siapkan sejak lama. Kita dapat limpahan investor yang cukup signifikan. Pada waktu itu, seperti pada gambar, kita mengalami kenaikan transaksi harian yang cukup besar. Sekarang transaksi harian 13,5 triliun per hari. Kemudian kapitalisasi pasar juga naik menjadi 8.317 triliun. Dan banyak rekor baru ya sekarang. Frekuensinya dahulu kita cuma 600 ribuan per hari, sekarang sudah mencapai 2,1 juta per hari, dan seterusnya. Next. Bapak Ibu sekalian, inisiatif kedua yang kami sasar adalah tadi sudah dipaparkan oleh pembicara sebelumnya, rendahnya literasi dan inklusi. Ini kita sasar bagaimana ini bisa lebih baik. Literasi pasar modal, ini survei 2019 ya, yang terbaru sudah lebih baik, masih di bawah 3%-an. Jadi kita coba kapitalisasi internet agar jangkauan kita lebih luas dan ini bisa bertambah persentasenya. Apa yang kami lakukan? Inovasi kedua adalah berikutnya. Next. Ya, kita transformasi proses pembukaan rekening. Di bursa, untuk investasi surat berharga memang agak rumit ya pembukaan rekeningnya. Kita harus buka 3 rekening sekaligus, rekening efek, rekening custody, dan rekening bank. Jadi 3 rekening ini harus available dulu, baru yang bersangkutan bisa berinvestasi. Sebelumnya, proses pembukaan ini memakan waktu 14 hari. Karena dari daerah itu harus dikirim dulu formnya ke pusat. Logistiknya saja sudah berapa hari. Jadi kita coba improve, kita breakthrough, pembukaan rekeningnya memanfaatkan teknologi digital. Sekarang bisa dilakukan tanpa tatap muka dan tanpa kantor cabang. Jadi bisa dilakukan di semua lokasi geografis Indonesia. Nah, ini cocok sekali dengan kebiasaan investor gaya baru sekarang ya, maunya instan, tidak kenal kantor cabang, maunya langsung terbuka. Kemudian mereka rata-rata muda ya, sudah terbiasa dengan online game, mungkin tidak kenal kantor cabang, jadi kita coba adaptif, dan dari 14 hari itu bisa kurang dari 1 hari ya, bahkan hitungan jam sudah bisa terbuka 3 rekening tersebut. Nah, ini terbukti membuka pintu akses yang lebih luas. Dalam 1 tahun terakhir, pertumbuhan nasabah baru cukup besar, nanti bisa dilihat di grafik setelah slide ini. Bapak Ibu sekalian, kita coba manfaatkan teknologi biometrik untuk mengenali yang bersangkutan, karena di investasi pasar modal ada kewajiban untuk mengenali dulu nasabahnya.
Jangan sampai uangnya berasal dari orang lain gitu ya. Jadi harus orang yang bersangkutan buka rekening. Kemudian setelah dikenali dengan teknologi biometrik yang ada di smartphone-nya, kita bandingkan dengan digital ID yang ada di KTP yang dikelola oleh Mendagri. Kemudian kita cek kredit scoring-nya, apakah orang ini layak berinvestasi atau belum. Karena kalau masih terlalu buruk scoring-nya, kita menyarankan untuk jangan berinvestasi dulu. Tapi kalau sudah layak, baru kita bukakan rekeningnya. Yang terakhir, tidak ada tanda tangan basah lagi, sudah digital signature. Provider di Indonesia sudah banyak, ekosistem digital sudah banyak yang menyediakan hal ini, dan kita bisa integrasikan menggunakan Open API. Sehingga setelah melakukan proses yang kurang lebih hitungan menit, mereka sudah bisa membuka rekening. Next. Ini yang saya ceritakan tadi, paperless, tanpa tanda tangan basah lagi ya. Ini sudah ada peraturannya di Indonesia, sudah legal, sudah punya kekuatan hukum, menjadi alat bukti sah, jadi tidak perlu takut lagi untuk menggunakannya. Bahkan ini dikapitalisasi untuk proses internal, jadi di office kami sekarang tidak ada lagi paper, semuanya sudah paperless. Dan sangat cocok kemarin dengan kondisi mendesak, kita harus kerja dari rumah, tidak ada lagi kertas yang perlu kita bawa ke rumah. Berikutnya. Kami mendirikan kredit biro untuk membantu proses pembukaan rekening ini. Kredit biro ini akan menghitung histori kredit dari setiap orang di Indonesia. Jadi kita bisa tahu orang ini punya utang atau tidak, macet atau tidak. Ujungnya kita perlu skor dari mereka agar bisa menentukan ini layak sebagai investor atau tidak. Semuanya sudah dilayani oleh mesin, tidak ada lagi kertas yang kita terima dari mereka, semuanya berbasis mesin to mesin yang dihubungkan dengan Open API. Untuk mendukung inklusi keuangan yang tadi menurut survei masih rendah. Next. Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung inklusi keuangan juga, kami mendorong munculnya inovasi di stakeholders ya, di sekuritas. Alhamdulillah sudah ada 2 startup dengan model bisnis baru kekinian menjadi sekuritas. Nah, mereka kita harapkan bisa menggenjot literasi dan inklusi dengan cara mereka yang sesuai selera generasi muda sekarang, instan, gadget, streaming, dan seterusnya, sehingga kita dapat investor baru yang bisa meramaikan pasar kita. Next. Kemudian inisiatif ini skip saja, ini investor yang kita bisa akuisisi selama pandemi, itu naik double ya, dari 3 jutaan menjadi 6 jutaan sekarang. Next. Jadi kita cukup yakin dengan internet dan aplikasi self-service, itu adalah teknologi yang membawa dampak bagi inklusi keuangan di pasar modal. Yang ketiga, kita innovate proses pasar perdana. Jadi perusahaan yang mau menggalang dana alternatif di bursa, sebelum mereka masuk ke secondary market, mereka masuk ke primary market. Di situ ada sekuritas, biasanya underwriter, yang menyelenggarakan secara tertutup. Sekarang kita buka, kita bikin aplikasi yang bisa diakses melalui internet, sehingga semua orang bisa partisipasi. Dengan catatan harus buka rekening dulu di sekuritasnya. Dengan harapan, makin banyak retail investor yang mendapatkan penjatahan di pasar perdana. Ini penting untuk meningkatkan inklusi keuangan dan juga membantu pemerataan kepemilikan saham atas perusahaan-perusahaan yang IPO di bursa. Kita siapkan channel-channelnya, bagi yang masih terbiasa dengan channel agen, kita masih bolehkan. Kalau mau yang self-service, juga sudah ada. Nanti akan dipaparkan oleh sekuritas yang memiliki layanan tersebut. Kami di bursa menyiapkan server IPO-nya ya, di IPO-nya, dibantu oleh KPI dan KSI. Mohon maaf Bapak, 2 menit lagi Pak waktunya. Baik, kita percepat saja. Yang keempat, next. Nah, ini penggalangan dana di bursa dengan banyaknya otomasi dan banyaknya inisiatif untuk listed di bursa. Di tahun 2021 kita bisa menggalang 51 triliun dari pengeluaran saham baru oleh perusahaan yang IPO. Kemudian dari warrant kita dapat 156 triliun, surat utang korporasi 91 triliun, dan surat utang negara 903 triliun. Next.
Ini kita skip saja. IPO unicorn ya sudah kita mungkinkan, mereka tadi Pak Triyono sempat menanyakan, unicorn sudah bisa IPO di bursa dengan penyesuaian di regulasi. Next. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini relevan dengan IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, karena bursa itu nature bisnisnya menyediakan pasar yang transparan, maka transparansi adalah kuncinya. Transparansi dari korporasi yang mencatatkan sahamnya di bursa, kita wajibkan, baik melaporkan laporan keuangan secara reguler maupun tindakan korporasi lainnya, agar investor bisa memutuskan beli jual dengan berdasarkan informasi yang ada. Nah, kendala yang dahulu, laporan keuangan Indonesia tidak bisa dibaca oleh investor luar negeri, karena kita punya standar yang berbeda dengan mereka. Kalau dari Amerika mungkin standarnya GAAP, kalau kita adalah PSAK. Nah, dengan teknologi ini, XBRL menjadi common, mereka bisa baca, sehingga bisa mengambil putusan beli jual seperti orang yang ada di Indonesia. Next. Kemudian inovasi yang kelima, karena tidak bisa tatap muka, RUPS bisa kita online kan, bahkan votingnya pun bisa online. Jadi tidak takut beli saham tapi nggak punya hak voting, sekarang bisa secara online juga. Diselenggarakan oleh KSEI, salah satu dari lingkungan kami di ekosistem perdagangan bursa. Next. Nah, yang terakhir, kami membantu OJK karena ada aspirasi UKM juga kalau bisa punya penggalangan dana di pasar modal. Jadi OJK menerbitkan peraturan baru, equity crowdfunding dan securities crowdfunding, sehingga UKM-UKM ini bisa seolah-olah IPO gitu ya. Dan tentu ada investor yang mengerti berinvestasi di UKM-UKM ini. Semuanya difasilitasi oleh platform. Sejauh ini sudah ada 37 ribuan investor di beberapa platform, kemudian dana yang dihimpun sudah 395 miliar, kemudian UKM-nya ada 189. Next. Nah, Bapak Ibu, ini yang terakhir, internal proses di bursa itu sudah totally berbasis internet. Kita tidak lagi di kantor sekarang ya, seperti hari ini. Proses bisnis kita sudah kita migrate semuanya, sehingga tidak ada birokrasi lagi, semuanya instan, bisa dari rumah, bisa dari mana saja, yang penting produktif. Dan dari survei yang saya lakukan ternyata lebih produktif ya. Sebagai contoh, kalau di fisik, di kantor, meeting dibatasi, karena memang ruangan meeting mungkin sekitar 9-10 ruangan. Meeting ke-11 nggak bisa lagi. Tapi dengan digital ini, mereka bisa create meeting sampai 100, 200, dan seterusnya. Bahkan mereka bekerja bisa lebih dari 8 jam ya, karena memang bisa kita jadwalkan. Jadi singkat cerita, digitalisasi di lingkungan bursa bisa membawa dampak positif bagi pasar, bagi konsumen, investor, dan juga bagi stakeholders lainnya. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lutfi Hadi untuk paparannya yang sangat mencerahkan Pak. Ini bagaimana teknologi dipakai dalam proses bisnis di Bursa Efek Indonesia dan dampaknya sangat luar biasa ya Pak. Bisa memproses 7 juta transaksi per hari dan waktu prosesnya itu sangat cepat gitu ya, hitungannya millisecond, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita ada waktu untuk tanya jawab sekitar 15-20 menit. Silakan untuk kalau ada yang ingin ditanyakan ya kepada dua narasumber kita sore ini. Sambil menunggu, ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Sutan. Pak Nyoman, mungkin bisa saya ringkas pertanyaannya begini Pak. Jadi antara perbankan yang katakanlah konvensional ya Pak, atau sekarang sudah mulai hybrid banking ya, untuk BRI dengan fintech Pak, ini ada perbedaan misal dalam konteks perbedaan jangka waktu keputusan pemberian pinjaman, mungkin lebih cepat fintech ya Pak. Kemudian terkait juga dengan jaminan ya, kolateral dan tingkat bunga yang ada, perbedaan antara kedua jenis institusi keuangan tersebut. Ada pendapat dari Pak Nyoman terkait fenomena tersebut Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Saiful. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Sultan. Ya, jadi pertama terkait dengan kecepatan
layanan ya. Jadi memang itu strategi kami gitu. Jadi tadi saya paparkan terkait dengan mobile apps kita yang disebut dengan Brisport, itu secara signifikan mereduce ini ya pelayanan pinjaman ya. Khususnya yang paling banyak sekarang ini adalah KUR ya, KUR mikro gitu. Nah, memang ada batasan yang memang kami tidak bisa lampaui, yaitu yang terkait dengan tadi ketentuan peraturan pemerintah. Sebagai contoh dalam menyalurkan pinjaman KUR itu, petugas kami itu harus melakukan kunjungan ke nasabah gitu, harus datang ke lokasi tempat usahanya di mana, kemudian ada tanda tangan juga ya surat pernyataan hutang namanya dari dari nasabah gitu. Nah, itulah waktu yang memang masih ada kegiatan fisik yang memang harus dilakukan, dan itu karena terkait dengan peraturan gitu. Jadi kalau kami nggak lalui itu, nanti kami tidak akan kan kami juga kerjasama dengan kepenjaminan ya, kalau kreditnya macet nanti nggak ditanggung oleh penjamin gitu. Kemudian ini kan subsidized loan gitu ya, subsidized loan ya, kalau nggak kita lakukan yang tadi, proses tadi, nanti pemerintah nggak akan bayar subsidinya gitu. Namun demikian kami di perbankan sangat menyadari ya terkait dengan kecepatan yang diharapkan. Ya tentunya kami juga terus mendorong ke pihak-pihak terkait untuk melakukan relaksasi ya ke peraturan supaya bisa mengarah ke more digital sehingga bisa lebih cepat, kira-kira gitu. Nah, terkait dengan bunga ya, terkait dengan bunga pinjaman ya tentunya kalau menurut kami ya ada yang produk kami tentunya pasti lebih rendah. Karena apa? Kita melakukan assessment lebih ketat gitu ya. Apalagi kalau KUR, kita bicara KUR, bunga di nasabah ya rendah sekali karena itu kan subsidized loan gitu. Nah, apalagi ini untuk kategori pinjaman mikro seperti itu. Kalau misalkan dibandingkan dengan fintech yang memang mengutamakan fully digital, kecepatan segala macam, dan mengabsorb resiko yang lebih besar, tentunya kan akan dikompensasi dengan bunga yang lebih tinggi, kira-kira gitu. Jadi ke depan Pak Sultan, kami akan terus innovate supaya ini bisa lebih cepat lagi. Nanti ada pinjaman-pinjaman yang sifatnya ultra mikro segala macam, itu kita juga akan bisa layani secepat fintech juga, kira-kira seperti itu, dengan tentunya dengan tetap kita comply dengan regulasi dan juga menjaga risk management, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Nyoman untuk penjelasannya. Saya kira sangat menjelaskan ya Pak, karena memang ini dua area yang berbeda ya. Yang satu regulated, highly regulated, dan yang satu lagi mungkin tidak seketat perbankan konvensional. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Sambil menunggu yang lain bertanya, ya ini masih ada waktu. Mungkin atau ada yang mau langsung bertanya, silakan tunjuk tangan, Bapak Ibu sekalian, bisa langsung bicara, silakan. Bisa raise hand, virtual raise hand, lalu langsung bicara, ditujukan kepada siapa, silakan. Oke, sambil menunggu saya izin bertanya ini ke Pak Nyoman dan Pak Fitri ya. Saya melihat tadi ada transformasi digital transformation ini adalah suatu hal yang luar biasa yang memang dipush oleh keadaan ya Pak, termasuk pandemik dan juga kemajuan teknologi katakanlah 4.0 yang sangat cepat saat ini ya. Kalau World Economic Forum menyebutnya double disruption ya Pak, double disruption terjadi pandemik, percepatan investasi IT yang sangat tinggi, dan juga pandemik begitu. Tetapi kita memahami bahwa transformasi digital ini bukan hanya isu teknis ya Pak ya, isu teknis, karena justru saya membaca misalnya ada isu hukum, isu sosiologi, isu human resource gitu. Mungkin dari pengalaman Bapak di BRI dan pengalaman Bapak Fitri di Bursa Efek Indonesia, apa ini kira challenge yang paling penting untuk diperhatikan ketika organisasi ingin melakukan transformasi digital dengan lebih efektif, lebih efisien, Pak? Monggo Pak, silakan. Mungkin dari Pak Nyoman dulu, silakan. Ya, baik. Ya, memang yang paling lebih berat itu justru culture transformation ya Pak ya. Jadi teknologi itu ya hanya tools gitu. Jadi seperti yang saya paparkan tadi ya, digital transformation is not about technology, tapi bagaimana kita meredefine our value proposition gitu. Dan memang di sini perlu kegerakan yang sangat masif ya.
pertama secara level corporate itu harus jelas visinya itu apa gitu. Jadi menentukan visi dan goal ke depan itu seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah jadi jajaran pimpinan itu tuh harus memiliki memberikan support ya ke dalam transformasi ini gitu, dan kemudian mengkomunikasikan semuanya itu ke seluruh pekerja. Nah, karena apa? Karena culture itu baru berubah itu tuh kan harus dikomunikasikan secara terus-menerus, Pak, gitu. Nah, memang di sini membentuk people ini memang butuh waktu gitu ya. Jadi melalui komunikasi, kemudian juga bagaimana merubah mindset seluruh pekerja gitu supaya bisa memiliki digital mindset gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi teknologi ya, ini tergantung kembali akan sangat depend ke perusahaan masing-masing gitu ya. Kalau perusahaan besar gitu mungkin tidak masalah dengan investment gitu ya. Tapi kalau mungkin perusahaannya kecil ya sebenarnya namanya produk digital itu adalah produk inovasi yang nggak pernah berhenti gitu. Jadi start from small gitu. Jadi start from small kemudian iterate gitu. Jadi inovasi itu tuh selalu berkembang gitu ya. Jadi jangan membayangkan oke, kita akan invest sekian miliar atau sekian triliun dan itu adalah pekerjaan sekali gitu. Tidak seperti itu. Baik. Digital transformation itu is about journey gitu. Tidak masalah itu kita start itu seskala sebesar apa atau sekecil apa gitu. Yang penting continuity-nya along with the culture yang dibentuk di dalam perusahaan. Baik. Dalam memberi provide solusi yang bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih. Saya kira banyak sekali itu poin-poin yang penting ya Pak. Berikutnya mungkin Pak Fitri Hadi dari pengalaman Bapak mengawal transformasi digital di Bursa Efek Indonesia Pak. Mungkin 1-2 menit Pak, silakan. Iya, yang pertama tentu harus dipilih ya. Ada direction dulu dari top level manajemennya. Kalau tidak ada, agak berat karena yang berubah memang dari substansinya. Nah, yang terberat lainnya adalah SDM, karena untuk innovate itu tidak sembarangan SDM-nya, harus yang punya mentalitas breakthrough, simplifikasi, dan lain-lain ya. Karena kita tidak menyalahkan juga SDM yang lama sudah terpaku dengan SOP yang ada, jadi kalau diajak untuk inovasi sedikit, mereka cenderung reluctant. Nah, ini harus kita pastikan bahwa komitmennya kuat dari atas, dari manajemen terutamanya. Yang kedua, dananya juga harus cukup, karena tidak murah untuk innovate. Sistem lama tentu harus diubah atau di shutdown malah ya. Makanya banyak strategi-strategi ya yang saya pernah lihat, kalau sudah terlalu sulit secara organik, maka mereka menginovate secara anorganik. Invest di perusahaan startup. Jadi nanti mereka akan bersaing sendiri di pasar. Siapapun yang menang, ya tetap milik kita juga gitu ya. Itu cara-cara yang banyak saya temukan di pasar. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik Pak, sangat menarik Pak. Yang terakhir ya, invest anorganik ya Pak. Itu breakthrough kalau resisten inersia organisasi sangat tinggi ya Pak untuk perubahannya. Betul Pak. Betul Pak. Baik. Karena tidak mudah mengubah yang sudah kaku ya Pak ya. Betul ya Pak, betul. Saya membayangkan ini kalau di public sector mungkin lebih challenging ya Pak ya. Kalau di pemerintahan ini Pak, ini memang challenging sekali yang perlu diantisipasi oleh semua stakeholders. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Ihsan Eka Putra. Ini mungkin kepada Pak Fitri Hadi Pak. Ini terkait dengan security Pak, cyber security. Kita mengetahui bahwa sekarang ketika bisnis proses di Bursa Efek Indonesia banyak tergantung dengan IT ya Pak, data-data segala macam. Mungkin juga nanti di BRI ada super apps tadi ya, yang Primo tadi. Ini bagaimana Pak terkait dengan aspek keamanannya Pak? Melindungi dari hackers, melindungi dari keamanan data, privasi data, dan seterusnya. Pak Fitri Hadi mungkin 1 menit Pak, silakan Pak. Iya, baik Pak. Menarik pertanyaan. Yang pertama kita investasi teknologinya ya, teknologi keamanan Pak. Dan itu tidak murah juga. Dan biasanya kalau keputusan bisnis agak susah ya, karena ini tidak ada revenue-nya, tidak ada return on investment-nya, hanya meningkatkan keamanan ya. Nah, itu harus convincing betul. Kemudian yang kedua, setiap kita implement sesuatu, sudah dipasang keamanannya, teknologinya bagus, kita undang pihak ketiga Pak, ada pen test-nya ya. Semacam hacker yang kita kendalikan lah, mereka untuk menguji sistem kita. Nah, kemudian yang terakhir, yang mungkin menarik juga, kebanyakan bobol itu dari orang dalam ya. Tidak sengaja kadang-kadang.
Nah, itu kita latih orang dalam. Banyak social engineering yang dilakukan oleh orang jahat itu untuk masuk. Nah, orang dalam juga harus kita latih. Halnya yang simpel-simpel saja, misalkan jangan sharing password, jangan buka yang tidak diyakini di email kita, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah begini mungkin bisa melindungi kita, Pak. Data-data sensitif kita tidak dicuri, kemudian layanan kita tidak dihentikan oleh mereka secara ilegal ya. Ya, kalau sedikit saya mau lanjutkan sedikit Pak, apakah ada semacam disaster recovery plan yang dipunyai oleh Bursa Efek Pak? Oh iya, itu wajib Pak, ada DRC-nya, dan failover-nya ya, proses pindah ke DRC-nya itu harus kita latih secara rutin dan reguler ya Pak. Jadi perpindahannya kadang-kadang melibatkan orang juga ya, karena sudah lama lupa, jarang dilatih, ya akhirnya begitu kejadian nggak bisa failover. Jadi menyangkut teknologi, menyangkut orangnya, dan menyangkut SOP-nya harus kita sesuaikan semua Pak, untuk bisa tahan ya, resilient. Terima kasih Pak. Mungkin ke Pak Nyoman Pak, ini saya kira kan kalau perbankan juga ya Pak sekarang sangat highly dependent dengan IT ya Pak. Nah ini ketika IT sangat intensitinya tinggi, bagaimana Pak BRI dalam mengantisipasi masalah cyber security ini Pak? Ya, memang di sini sekarang menjadi fokus utama ya. Jadi kita put security first gitu. Jadi dalam membuat produk itu tuh kita langsung dari desain awal kita sudah memikirkan security. Tadi seperti yang tadi sudah sampaikan ke Pak Fitri Hadi ya, mulai dari teknologi platform, kemudian juga security awareness itu tuh penting sekali gitu. Karena ini memang majority jebolnya itu dari orang-orang yang tidak aware dengan aspek-aspek security gitu. Dan tentunya kita di perbankan itu ya memang karena ini kita bicara transaksi yang 24 jam, maka ini perangkat security juga termasuk organisasinya juga harus solid gitu. Dan saya yakin di setiap perbankan ya termasuk di BRI memiliki organisasi namanya CISO ya, Chief Information Security Officer, yang memang memonitor threat dan juga perkembangan cyber attack yang terjadi. Dan memang selama masa pandemi itu double Pak Saiful cyber attack itu gitu, dan memang ini harus kuat sekali kira-kira gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, karena waktunya sudah hampir habis Pak, mungkin ini closing statement Pak dari Bapak Fitri Hadi dan Pak Nyoman, mungkin masing-masing 1 menit. Jadi misalnya kami Pak dari dunia bisnis, misalnya di sini banyak dari bisnis stakeholder yang lain ya Pak, yang ingin misalnya melakukan inovasi teknologi dalam rangka untuk transformasi digital ya. Ada pesan atau saran Pak kepada para stakeholders atau pada perusahaan yang ingin melakukan hal yang kurang lebih sama di Bursa Efek Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Pak? 1 menit Pak masing-masing. Silakan mungkin dari Pak Fitri Hadi dulu. Baik Pak Saiful, mungkin dari saya kalau kita mau transformasi digital, tidak hanya menyangkut teknologinya, tapi juga menyangkut orang, kita juga harus siapkan, baik orang IT-nya maupun orang yang mengoperasikannya nanti. Kemudian yang kedua, prosedur harus di-adjust juga. Kemudian yang ketiga, yang penting sekali adalah kita mengerti betul maksud transformasi digital ini. Menyasar siapa? Menyasar konsumen. Nah, kita pelajari betul konsumen mana yang kita sasar. Kalau ternyata mereka memang sudah digital savvy, mungkin ekonomis untuk kita lakukan transformasi digital. Tapi kalau belum, alih-alih kita dapat pangsa pasar baru, kita malah kebeban investasi baru dan biaya baru. Jadi betul-betul harus cermat menghitung, tidak hanya ikut tren, tapi betul-betul ada kalkulasi bisnisnya juga ya Pak ya. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih Pak Fitri Hadi. Monggo Pak Nyoman, mungkin ada. Ya Pak, kalau dari saya mungkin gini, kalau kita ingin membuat produk yang bagus, maka kita harus start dengan memiliki empati ke customer. Think about customer first gitu. Nah, sisanya itu nanti akan mengikuti gitu. Jadi kalau kita terus obses terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh customer, friction yang ada di customer, maka kita akan memiliki akan muncul ide-ide untuk bagaimana kita meng-create solusi-solusi yang breakthrough gitu ya. Dan teknologi saat ini sudah sangat mungkin untuk mengenable any kind of innovation.
Kira-kira gitu. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak, masukan, insight, pengalaman dari Bursa Efek Indonesia, dari Bank Rakyat Indonesia. Saya kira ini lesson learn yang luar biasa Pak bagi kami, karena ini terus terang digital transformation ini sesuatu yang hot Pak. Banyak dibicarakan di mana-mana, baik di private sector dan juga public sector. Demikian saya kira sesi kita sore ini. Terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber yang luar biasa, kepada Bapak Fitri Hadi dan Bapak Nyoman Sugiriyasa. Mari kita beri aplaus kepada beliau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Pak Saiful, Pak Fitri. Terima kasih Pak. Baik, sebelum saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Monika, izinkan saya menutup sesi panel ini dengan quotes ya. Saya ambil dari Profesor George Westerman, MIT Sloan Initiative on the Digital Economy. Dia bilang begini, when digital transformation is done right, it's like a caterpillar turning into a butterfly. But when done wrong, all you have is a really fast caterpillar. Kemudian satu lagi ya, saya ambil dari Bill Gates, automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency. Ya, jadi saya kira ini selaras tadi dengan tema kita yang disampaikan oleh dua narasumber yang luar biasa ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.